Oke, baik. Kembali lagi ke liver ya. Jadi ini liver selain organ apa istilahnya yang sangat penting ya untuk detoksifikasi, organ ini juga multitasking ya. Jadi dari semua sistem itu perlu liver. Tadi contohnya circulatory system untuk detoksifikasi ya. Hepatic portal system namanya. Kemudian diekskresi fungsinya untuk membentuk urea atau membentuk karbohidrat ya. Karbohidrat tambahan. Jadi kalau kita makan protein pun kita masih bisa untuk memproduksi karbohidrat karena kan bagian dari apa istilahnya elemen yang dimiliki oleh protein ini kan karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Ya kan? Yaitu kan komponen karbohidrat kan karbon, hidrogen dan oksigen doang. Jadi bisa tubuh itu bisa ngotak-ngatik. Nah, itu tapi dibantu oleh liver, organ liver yang bisa ngotak-ngatik merubah protein ya kan amino asid kemudian jadi karbohidrat itu liver. Nah, sisanya yang berlebihan tadi ya kan akan menjadi urea. Nah, urea inilah yang akan dibuang ya. Nah, proses pembentukan urea ini disebut dengan deamination, deaminasi. Yang mana nih? Nah, ini. Deamination. Amination, bukan animation ya, tapi amination. Amin dari kata amino asid, deamination. Jadi dari amino asid ya kan dia dibuat dikumpulin jadi urea. Amino asid yang berlebihan dibuang dalam bentuk urea. Kenapa Pak? Kenapa harus jadiin urea Pak? Ya bayangin sampah di rumah kalian misalnya ya, kalian buangnya satu-satu gitu, atau pakai plastik gede dikumpulin terus dibuang, kan capek ya. Satu-satu itu ketok. Ini mang satu-satu dulu botol plastik. Emang ada lagi satu lagi kelamaan gitu kan, dikumpulin di plastik ya kan, terus baru dikasih ke mungkin tukang sampahnya ya seperti itu. Jadi urea ini sistemnya kayak gitu. Jadi ngumpulin amino asid yang nggak kepake dalam bentuk urea, gitu kan ya, baru dibuang. Lebih efektif. Oke. Next. Ini udah. Mention some examples of excretion in humans. Kalian tahu deh, contohnya ekskresi apa tadi? Sebutin lagi dong, Nasya. Prosesnya excretion, Mister. Iya, contoh ekskresi yang terjadi di tubuh Nasya deh. Ini, Mister, buang air kecil, terus bernafas, sama ini, Mister, homeostasis keringetan gitu bisa. Betul, keringat. Itu adalah contoh dari ekskresi ya. Buang air kecil atau ya production of urine. Kemudian bernafas, breathing, kemudian berkeringat, sweating. Itu gampang ya. Bisa dikira-kira. Insya Allah gampang soalnya. Amin. Amin ya Allah. Students are able to identify the structure of human excretory system. Oke, Bapak tahu kayaknya yang ini. Kita ke excretion. Emang dari tadi excretion. Nah, ini dia ya. Kemudian mungkin kalian disuruh identifikasi. Identify the given diagram. Ini ya, gambar ini wajib kalian pelajari. Oke, mungkin urutannya ditanya bisa jadi. Atau mungkin ada ya biasanya klasik ya, ini diganti huruf gitu kan, A, B. Manakah yang ini, manakah yang itu dan seterusnya ya. Mungkin seperti itu. Contoh soalnya. Oke, kita bahas. Ini diafragma sebenarnya nggak berkaitan ya dengan excretion karena ini bagian dari respiratory system. Kemudian vena cava ada aorta ya yang berkaitan sekali karena dari vena cava dan aorta akan membawa darah menuju ke tadi hepatic portal system ya, kalau yang ini bukan liver, tapi merupakan renal system. Nah, jadi ini adalah ada renal artery. Nah, cabang dari aorta yang menuju ke ginjal disebut dengan renal artery. Pokoknya aorta itu kayak apa ya? Jalan arteri, jalan utama lah.
jalan tol. Jalan tolnya darah. Nah, kan jalan tol ada jalan keluarnya, ya kan ada exitnya. Nggak mungkin terus jalan tol selamanya, ngapain, kemana. Ada tujuannya. Nah, renal artery ini merupakan salah satu jalan keluar ya dari darah untuk menuju ke ginjal. Oke, kemudian ada renal vein, artinya kalau arteri itu masuk, vein artinya jalan keluar dari ginjal. Tapi uniknya arteri ini kan bawa darah dalam artian darah kotor ya. Sedangkan ketika masuk ke renal vein darahnya udah bersih. Bersih dari urea ya kan dan kelebihan air. Tapi karbon dioksida tetap ya. Seperti itu. Jadi ini warna ini apa ya, tidak mencerminkan kayak darah bersih, darah kotor, tapi biasanya mencerminkan arteri dengan vein. Biasanya gitu. Kemudian ada left kidney ureter ya, setelah dari kidney urin yang terbentuk, ya kan misalnya udah dibentuk nih sama nefron ya, itu dikumpulkan terus dikirim menuju ureter yang nantinya ditampung dulu di bladder. Ya ini bladder. Nah dalam penampungan ini ya kan itu sel otak akan diberikan informasi. Jadi ada sensori neuronnya, ada reseptor dan sensori neuron. Di mana Pak? Di bladder. Ketika bladdernya ngembang, kita akan dikasih tahu, oh ini kayaknya udah penuh nih. Itu kan harus dikeluarkan. Nah itulah sekarang kinerja dari sphincter muscle akan di apa itu? Sphincter muscle akan bekerja maksudnya. Nah menentukan kapan harus dikeluarkan, kapan harus ditahan. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah uretra, di mana di sini berarti urin keluar. Itu. Male female sama ya, male female sama, bahkan semua mamalia seperti ini. Ya hewan lain juga punya ginjal, punya proses ini, punya bladder, punya keluar air juga gitu kan ya. Walaupun mungkin secara anatomi, ukuran dan sebagainya itu berbeda ya. Gitu. Nah, kalau transplantasi ginjal hewan gimana Pak? Jangan ditanya ya. Sesama manusia aja beresiko gitu kan. Apalagi dengan hewan. Tapi ada loh, istilahnya alat-alat medis yang menggunakan bagian dari hewan. Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu informasi. Alat medis yang menggunakan bagian dari hewan. Benang jahit. Benang jahit-jahit buat operasi, ya itu dari hewan. Biasanya dari sapi atau bahkan yang paling bagus itu dari bovin, dari usus babi. Bovin itu sapi, sorry. Nah, biasanya dari usus babi itu juga ada pig intestine. Nah, kalau ada keterangan bovin kan dari usus sapi ya, seperti itu. Kalau pig intestine juga bagus untuk benang jahit dan sebagainya, dan bisa menyerap dan menghilang, tidak menyebabkan bekas luka katanya ya. Tapi kan kita boleh nggak? Gimana Kuila? Gimana, Mister? Apanya? Tadi memakai jarum jahit dari istilahnya komponen hewan yang diharamkan. Kayaknya nggak boleh deh, soalnya kan itu udah masuk ke tubuh kita. Boleh yang nggak? Kayaknya. Ya, masih perdebatan ya. Tapi kalau ada alternatif yang lebih aman, kenapa tidak? Ya. Oke, anyway. Seperti itu, bagian dari excretory system. Lanjut ya. Students are able to explain some function of kidney. Okay. Ginjal fungsinya apa aja sih? Apa coba? Ginjal. Nah, ini ginjal. Itu ya fungsinya. Urea is toxic. If too much builds up in blood, you will get very ill. As we have seen, the kidneys constantly remove urea from the blood, excreting it in urine. Pembuangan utama urea itu tujuan dari ginjal.
ngebuangin urea. Ini sampah utama dalam tubuh kita. Kalau dari keringat doang nggak cukup, gitu ya. Urea ada dikit-dikit, tapi nggak sebanyak urin. Nah, urin udah banyak banget. Itu jalan satu-satunya, gitu ya. Udah deh, itu fungsi utama yang tidak bisa dipungkiri. Next, some function. Some function. Apalagi? Itu aja sih. Urea, kemudian menyerap kembali glukos mungkin ya. Ginjal kan. Kenapa ya? Karena glukos itu kan penting ya, jadi nggak boleh dibuang. Kalau misalnya ada ditemukan komponen glukosa di dalam urin, berarti orang tersebut terindikasi mengalami hiperglisemia atau terlalu banyak gula di dalam darahnya yang bisa menjadi ya penyakit diabetes. Next, student are able to outline. Tinggal dikit nih. Wah, tinggal dikit. Student are able to outline the structure and functioning of a kidney tubule, including the role of, cukup panjang ya. Glomerulus, oh oke. Reabsorption of glucose. Ya, mungkin kalian harus tahu komponen dari kidney itu sendiri. Nefron maksudnya. Ini kidney, kemudian ada bagian luar namanya korteks ya, bagian dalam namanya medula. Korteks itu bagian luar lah ya. Nah, tapi di sini ada informasi yang berharga juga. Glomerulus itu hanya ditemukan di korteks. Ini glomerulus, bagian dari nefron, ya kan, yang bisa yang bisa melakukan filtration, ya kan, glomerulus itu letaknya di korteks. Ya, jadi misalnya ini ada nefron lain, glomerulusnya selalu ada di korteks, nggak kecilan kayak gitu. Nah, artinya nih, pembuluh darah di korteks ini banyak banget. Ya, walaupun di medula ada, tapi tidak sebanyak di korteks. Karena dia memiliki glomerulus. Oke ya, sedangkan kalau medula itu biasanya menjadi muara, ya kan, dan apa? Penumpukan garam, ya, penyerapan garam. Jadi kalau ginjal mungkin dimakan bagian medulanya asin, Pak. Iya, asin. Garam diserap kembali di sini. Dan di medula lah sering terbentuk yang namanya batu ginjal ya. Ya, di bagian medula. Di mana Pak? Ini di bagian collecting duct-nya. Misalnya kan terjadi penumpukan kristal ya. Nah, di sini mampet. Aduh. Nah, yang lebih bahaya lagi gitu kan ya, kalau batu ginjalnya besar, itu bahkan bisa masuk ke pelvis. Sebesar ini dan bisa menutup aliran urin batu ginjal. Kidney stone. Begitu. Ya, informasi kayaknya nggak keluar di kidney stone. Oke ya, next. Mister, Yes. namanya glomer apa, Mister? Oh, glomerulus. Mulus. Glomerulus. Oke ya. Jadi glomerulus fungsinya untuk filtrasi, sedangkan kalau tubulus fungsinya reabsorpsi. Nah, ini dia nih. Nah, di bawahnya ada ternyata. Ada glomerulus. Ini sebenarnya pembuluh darah, bagian dari kapiler, ya kan, yang kebetulan nempel ke tubulus. Kan udah Bapak jelasin ya, ada dua bagian nefron tuh, bagian pembuluh darah, ya, namanya glomerulus, atau bagian tubulus. Nah, glomerulus fungsinya untuk filtrasi, kayak dia nyaring gitu. Ya, nyaring apa Pak? Ya, nyaring darah. Terus yang dibuang adalah zat-zat yang kira-kira tidak diperlukan. Kayaknya di sini ada deh. Nah, ini dia ya. Contohnya water, glucose dan sebagainya itu difilter, difilter out, ya, difiltrasi tapi keluar, kebuang. Kemana? Ke tubulus. Oke. Nah, terus kemudian tubulus ini melakukan reabsorption yang kira-kira zat yang masih diperlukan. Ya. Nah, biasanya terjadi penyerapan, makanya tadi Bapak bilang di bagian medula banyak penyerapan garam. Di sini ada NaCl. Walaupun di sini nggak ditulis ya. Nanti waktu SMA kalian belajar lebih detail nanti. NaCl, penyerapan air juga, ada H2O dan sebagainya. Nah, oke. Tapi sepertinya tidak akan ditanya mungkin.
Intinya kalian paham ya, untuk glomerulus itu fungsinya untuk filtration, yang ini. Sedangkan reabsorption fungsi dari tubulus, ya khususnya bagian yang dekat dengan glomerulus. Oke. Next. Students are able to analyze the composition of urine in healthy person. Nah, apa kira-kira? Nggak bawa tunjukin ya. Healthy person ada gulanya nggak? Enggak. Nggak ada. Ada proteinnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada terus apa, Pak? Ini. Waduh, kok kurang high res ya. Nah, average urine volume per day for an adult. Kira-kira kita mengeluarkan urin 1,4 liter sehari. Wah, ada yang ngukur ya. Ya. Terus kemudian ini kebanyakan ya kan 90 sekian persennya itu air ya, 96. Nah, kemudian sisanya yang sedikit ini tersusun dari, nah ini di breakdown nih. Urea itu 25,5 gram, paling banyak ya. Kemudian ada chloride ion, Cl, dan juga sodium. Berarti ada garamnya nih, NaCl. Kemudian potasium K ya, K+, kreatinin ini amino asid, kemudian ada bikarbonat ya, CHCO3, kemudian ada asam urat. Nah, asam urat juga ada. Kemudian selain itu sedikit bagian sisanya yang lain ya. Ini bagian besar nih 0,6 gram. Nah, sisanya berarti amonia, sulfat dan sebagainya. Oh, bukan sisanya. Karena ini nggak ada, Bapak kira sisanya. Ternyata persentasenya ya. Oke, 2% urea, asam uratnya 0,03, kreatinin, potasiumnya cukup banyak ya, sama chloride juga, fosfat, kemudian sulfat. Oke. Nah, jadi protein nggak ada ya. Protein, glukosa itu 0, wajib 0. Kalau ada berarti ada penyakit. Kalau ada protein namanya albumin, urea. Kalau ada glukosa namanya kencing manis, sweet urine, hiperglisemia. Nggak tahu deh Bapak, nama medisnya kurang tahu. Apa kencing manis ya? Tapi kalau misalnya ada darahnya, ya kan, urin ada darahnya namanya hematuria. Jangan ditunjukin. Hematuria. Tapi kayaknya nggak keluar. Lanjut ya. Composition udah. Student are able to mention some substances that reabsorb in neuron. Nah, in nephron, sorry. Yang diserap kembali tadi apa aja? Satu, water, ya, dan juga glukos. Kayak itu aja deh. Yang kalian paham. Urea jangan diserap kembali, ngapain mau dibuang diserap kembali kan? Nah, oke, terakhir ya, ini tentang antibiotik. Antibiotik cuma 3 soal gampang. Nah, ini berkaitan dengan apa istilahnya fungsi dari antibiotik, yaitu membunuh bakteria, gitu kan ya. Terus kemudian di sini ada, oke ya, paham ya. Antibiotik hanya membunuh bakteri, bukan virus, bukan jamur, bukan parasit atau protozoa, ya. Tapi bakteri, namanya juga antibiotik. Sebenarnya salah juga ya namanya, bios kan makhluk hidup. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah pembasmi patogen pertama atau istilahnya tertua yang ditemukan, gitu ya. Makanya udah terlanjur dinamai antibiotik. Padahal biotik itu kan banyak ya, bisa parasit, bisa jamur juga biotik. Tapi kenapa kok nggak disebut antibiotik juga? Antibakteria, karena udah dipatenkan dari lama. Ya. Kemudian students are able to interpret dari graph about the effect of antibiotic on the population of bacteria in the blood. Nah, jadi
bakteri itu memiliki resistansi terhadap antibiotik. Bentar, Bapak tunjukin sedikit. Bacterial resistance. Oke, sedikit lagi ya. Ini misalnya nih, lots of germs, itu bakteri ya, germs, kuman, and some are drug resistant. Perhatikan, yang warna oranye itu normal, kemudian yang warna biru itu ada resistan. Resistan itu artinya dia yang kuat. Kalau kalian pernah nonton Star Wars, kan ada resistan. Nah, yang pemberontak, gitu kan ya. Nah, resisten bakterium ini berkembang biak. Karena dia kan memiliki kemampuan tahan terhadap antibiotik ya, berkembang biak. Nah, kemudian some bacteria give their drug resistance to other bacteria. Dengan cara apa, Pak? Namanya conjugation. Jadi dia bisa sharing genes. Keren ya, kayak di film superhero gitu loh. Punya kemampuan ini di-sharing. Wah, jadi yang lain juga punya kemampuan membentuk koloni. Wah, yaitu antibiotik resistan bakteria. Nah, ini bisa berbahaya. Kenapa? Kalau misalnya kalian minum obat antibiotik ya, dan terus kemudian kalian minumnya jarang-jarang, terus kalian nggak sembuh-sembuh gitu dari penyakit itu. Justru bakterinya makin kuat. Makanya ketika dikasih antibiotik itu, mesti dokternya bilang harus dihabiskan, ya kan? Agar supaya si bakteria resisten ini tidak terbentuk. Jadi ada waktu sebenarnya di mana dia bisa menjadi resisten, yaitu dia melakukan mutasi. Nah, ketika kita minum obatnya rutin, berarti kita membabat habis semua bakteri tanpa ampun ya. Begitu dengan bantuan sel darah putih kita. Itu makanya antibiotik sekarang cenderung tidak dianjurkan untuk digunakan. Gitu kan ya. Karena dia sifatnya bisa membuat bakteri justru tambah kuat jika tidak dipakai dengan benar. Okay. Anyway, satu lagi terakhir, ayo semangat. Yang terakhir ya ini tadi penjelasan tentang bakteri, antibiotik. Yang terakhir, student are able to state bacteria are resistant. Oh tadi udah. Berarti Bapak jelasin yang ini. Yang ini kemungkinan ada gambar grafik ya. Oke, ya tentunya kalau ada antibiotik, populasi dari bakterianya akan berkurang ya. Ya mungkin semacam itu. Oke. Bismillah. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah selesai. Terima kasih banyak ya. Mister, Yes. boleh minta pointers yang ini nggak, Mister? Terus yang ini. Kayaknya sama. Cuma Bapak kuningin doang. Yang kemarin lebih cuma babnya doang, Mister, yang kemarin. Oh, ini ada dua tuh. Ada simple, ada detail. Tinggal diklik. Oke, Mister. Kasih, Mister. Yes. Diklik tab-nya ya. Nah, itu ada dua. Oke ya, ada pertanyaan?